بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah, para kiai, para ulama yang sangat-sangat kami muliakan, para wali-wali santri yang telah bekerja sama dengan kita untuk membangun umat sehingga umat baginda Nabi ini menjadi umat yang bermutu, yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmah, dengan pandangan kasih dan sayang yang sangat-sangat kami muliakan. Dan juga kepada para santri-santri yang hadir di sini dan yang belum sempat hadir di sini, yang kami muliakan juga dan kami sayangi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah banyak karunia Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia ini. Manusia ini diciptakan oleh Allah, lahir di dunia dengan tanpa kesulitan. Kemudian rizkinya juga telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru saja keluar dari perut ibunya, maka Allah telah datangkan rizki dari langit. Mendadak keluar, memancar air susu yang begitu menyehatkan khusus untuk sang bayi ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum habis nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada bayi ini. Maka manusia ini agak besar, Allah Subhanahu wa taala kasih gigi oleh Allah. Tumbuh giginya. Dikala tumbuh gigi inilah ibunya sudah mulai tidak mau menyusuinya lagi karena takut kecokot sama bayi ini. Maka hadirin, ini maaf saja, saya itu sukanya begini ngomongnya, ya jangan. Maka hadirin, Allah Subhanahu wa taala juga telah membuat bayi ini mampu untuk mengunyah makanan-makanan yang lebih keras lagi. Bukan hanya cairan, tapi makanan. Sehingga pisang pun juga masuk dalam perut bayi. Nasi yang masih lembek masuk. Gigi demi gigi ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, supaya bayi ini bisa mengenal makanan-makanan yang lebih keras lagi dan lebih lezat lagi, sehingga tulang-tulang hancur dengan gigi-gigi bayi ini, habis semua. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pikiran dalam bayi ini, dalam pikiran anak ini untuk kerja, tidak ada. Satu aja yang dipikirkan, bagaimana saya bisa makan, itu saja. Pokoknya saya pulang, rizki oleh Allah pasti sudah disiapkan. Wong saya ini kawulane Gusti Allah. Itulah keyakinan kita ketika masih bayi. Enggak tahu kalau sudah tua ini bagaimana keyakinannya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pikiran kita dulu itu mau sekolah juga enggak. Tapi Allah telah menyekolahkan kita. Sehingga kita dikirim di pendidikan usia dini, di PAUD. Kemudian dikirim lagi kita ini di TK, dikirim lagi kita ini di sekolah dasar. Sama sekali kita tidak memikirkan bagaimana supaya saya jadi orang pandai, saya mau sekolah, tidak. Tapi Allah lah yang menyekolahkan kita. Tidak berpikir biaya pendidikan, tidak berpikir makan, semua disediakan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bukti bahwa manusia ini diopeni sama Gusti Allah. Manusia ini dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai umur 20 tahun. Sampai habis kuliah, seumpama kuliah, sampai selesai daurah. Semuanya diopeni oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Uang datang sendiri, tinggal belajar. Hadasana, ngafalkan hadis. Masya Allah. Nanti sudah ada berita, whistle-nya sudah datang. Alhamdulillah, Allah masih mau ngirim saya. Masya Allah. Coba,
Maka hadirin, kebaikan, rahmat, keyakinan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, dan semuanya juga merasakan ini, yang di pondok ataupun yang tidak di pondok, yang sudah jadi tua atau yang masih muda, semua merasakan bahwa rizki itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Rizki datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kerja, juga tidak. Tanpa kerja maka datang rizki. Anak-anak kecil saja paham. Nanti kalau hari raya Allah Subhanahu wa taala akan membagi-bagi duit. Sana angpau, sini mana-mana. Bukan mereka membagi duit, tapi Allah menggerakkan hati mereka untuk membagi-bagi duit kepada anak-anak kecil. Bahkan yang sudah gede pun kadang-kadang masih kebagian, alhamdulillah. Hadirin yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, ini perlu dipahami dan perlu dipikirkan lagi. Kadang-kadang barang seperti ini dilewatkan begitu saja sehingga kita ini pusing. Bagaimana nanti kalau anakku nanti enggak sekolah? Bagaimana nanti anakku, macam-macam pikiran. Apa bisa makan? Loh. Kamu itu loh, kapan kamu itu bekerja? Kita ini kapan bekerja? Setelah tua saja kita ini telah melenceng keyakinannya katanya. Yang dulunya merasa semua dari Allah, sekarang sudah merasa semua dari kerja. Loh, hati-hati. Ini hati-hati. Kalau kita mati dalam keadaan berkeyakinan duit yang mendatangkan kejayaan, mau pergi kemana kita nanti? Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa siyabaka fatahhir, warrujza fahjur. Apa kata warrujza fahjur? Kata para ulama ahli tafsir, artinya ini adalah jauhilah berhala. Nah, berhala ini ada bermacam-macam. Ada yang berhala suka di kantong kita itu berhala juga. Ada gambar-gambarnya itu berhala. Itu bukan 3 dimensi, tapi itu hanya 2 dimensi saja. Kalau kita berpikiran berhala itu yang 3 dimensi, ini enggak. Kadang-kadang kita berkeyakinan kepada sesuatu perkara, yang perkara itu akan memanfaati kita. Jadilah itu jadi berhala kita. Semoga kita tidak berkeyakinan seperti itu. Kita ini sebetulnya wali atau mantan wali. Kalau dulu jelas kita tidak ada pikir urusan itu. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala diuji. Barang siapa keyakinannya tidak berubah, maka dia itu nanti akan selamat. Maka baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Sebetulnya setiap bayi yang dilahirkan itu lahir dalam keadaan fitrah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, atas Islam. Coba sampai besar itu, bahkan sampai umur SMA itu masih keyakinannya masih lurus sebetulnya kadang-kadang. Tapi gara-gara berita dari kanan, berita dari kiri, terus dari depan, dari belakang, sehingga merasakan yang memberi manfaat ini, terus dikasih masukan, akhirnya berubah. Ternyata orang itu kalau nggak kerja nggak bisa makan. Ternyata orang itu kalau nggak punya duit itu nggak akan mulia. Ternyata banyak sekali seperti itu. Berubah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang telah merubah keyakinan itu. Kalau orang-orang Jepang itu bayi baru masih kecil sudah paham diajak bicara, "Wahai anakku, ketahuilah kalau kamu tidak kerja, kamu tidak bisa makan," katanya. Itu orang-orang kafir. Kalau orang-orang Islam bagaimana? Kalau orang-orang Islam akan mengatakan kepada anak-anaknya, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Wahai anakku, orang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semua urusannya beres, semua makanannya beres. Jadi gimana? Insyaallah Pak ya. Nah, kita tanamkan ke dalam hati anak-anak kita. Rumah yang paling disukai adalah rumahnya Sayyidina Luqman Al-Hakim. Yang mana rumah ini rumah yang di situ wujud taklim, wujud pendidikan untuk anak-anak.
إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Seperti yang dibaca tadi. Pelajaran tauhid, yaitu pelajaran wahai anakku, sesungguhnya Allah itu maha satu. Tidak ada yang menyerupai Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Allah yang memberi rizki kita. Allah yang memelihara kita. Allah selalu mengawasi kita. Allah yang memberi kehidupan kita. Allah yang akan mematikan kita. Allah yang memberi sakit. Allah juga yang akan memberi kesehatan. Semua diserahkan kepada Allah SWT. Pendidikan tauhid. Maka di rumah anak kita harus dididik seperti itu. Maka pasti anak itu akan di sini juga di rumah, di sini juga di rumah. Pendidikan tauhid. Kemudian pendidikan adab dengan orang tua. Dan ini langsung dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia ini. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dipesan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya anak-anak dididik hormat dengan orang tua. Kalau manggil orang tuanya dipanggil dengan bapak atau ibu atau abah atau ummah atau dengan abi atau ummi atau dengan panggilan-panggilan yang mulia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang-orang kafir itu kalau ngamanggil ayahnya itu sak penake dhewe saja. Man paiman arane di man kowe. Nah, gaya seperti itu. Itu kalau orang-orang tidak punya agama, tapi orang beragama berbeda. Punya muasyarah yang khas orang beragama itu. Muasyarah dengan orang tua, muasyarah dengan anak-anak, muasyarah dengan orang yang lebih muda. Itu orang yang beragama. Maka kita didik anak kita seperti itu. Jangan sampai kita berpikiran anak sudah di pondok, sudah selesai, saya sudah nggak perlu didik. Oh enggak. Kita harus berpikir juga untuk mendidik anak-anak kita. Karena anak-anak kita juga akhirnya jadi pulang. Yang masih kecil sebelum di pondok, itu pun juga harus kita didik. Kalau orang Jawa dia ajari nganggo basa krama karo bapake ibuke gitu. Kalau orang di luar Jawa saya enggak ngerti bahasanya, apa ada krama inggilnya apa enggak saya enggak tahu. Kalau ada pokoknya dia ajari bahasa yang sopan dengan kedua orang tua, dengan orang yang lebih tua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran lagi, saya ingatkan ini, pelajaran yaitu ibadah. Muraqabah. Yang kedua ini adalah yang berikutnya adalah muraqabah. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Kita ini harus tanamkan dalam hati anak-anak kita setelah di hati kita ini bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Selalu mengawasi kita. Bila mana ini tertanam di hati anak-anak kita dan di hati kita juga, maka akhirnya doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Ini muraqabah. Ini fadilahnya muraqabah. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain dikatakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Bila mana hamba-hambaku menanyakan mengenai aku, katakanlah wahai Muhammad, inni qarib. Sungguhnya aku ini adalah dekat dengan hamba-hambaku. Hanya saja hamba itu berbeda. Ada hamba yang mendekatkan diri kepada Allah, ada hamba yang melalaikan Allah, tidak mau mendekatkan diri kepada Allah. Padahal Allah bersabda dalam hadis qudsi bahwa ana 'inda dhanni 'abdi fadhannu bi khaira. Aku ini tergantung kepada dhannya hamba-hambaku. Kalau dia itu jauh dari aku, maka aku pun jauh daripada dia. Maka kita ini harus merasa dekat kepada Allah. Rasakan di mana-mana selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasakan seperti itu. Ketika baginda Nabi Musa alaihi salatu wassalam merasa khawatir mau dibunuh sama Firaun, maka apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Idhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dzikri. Nah, pesannya ini. Berangkatlah wahai Musa dan Harun,
membawa ayatku, wala taniya fi dzikri, jangan sampai lupa untuk mengingati aku, jangan sampai putus untuk mengingati aku, terus ingatlah aku. Kalau ingat terus kepada Allah Subhanahu wa taala, innani ma'akuma asma'u wa ara, maka Allah akan selalu mengawasi Musa dan Harun. Allah selalu melindungi mereka berdua. Maka ingat kepada Allah itu penting. Kalau orang ingat kepada Allah kok gak dikasih rizki sama Allah, mustahil. Orang itu kalau dekat kepada Allah mesti akan dirahmat oleh Allah. Maka baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya bila mana seseorang itu mempunyai hati seperti burung, pagi-pagi mempunyai hati tawakal seperti burung, pagi-pagi dalam keadaan kosong perutnya, dia pergi, sore-sore pulang sudah kenyang karena saking tawakalnya burung. Saya belum pernah dengar ada burung kok ngelamar untuk menjadi pegawai negeri, belum pernah dengar. Nggak tahu kalau di sana tempat jauh sana ada, ya Allah alam. Semua burung nggak ada ngelamar jadi pegawai, semua burung nggak ada yang pengen jadi pekerja di pabrik atau pekerja bangunan, nggak ada. Yang penting pagi-pagi Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah itu. Kalau kita dengarnya ciat itu dia bilang, tapi sebetulnya itu zikir. Apa betul itu ngarang aja itu bapak itu. Loh, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Seluruh makhluk-makhluk Allah SWT itu bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau kita mengatakan seperti itu, pagi-pagi seperti burung, nah rezeki kita melimpah. Dikatakan para ulama bahwa dalam hadis juga, orang setelah sholat rakaat al-fajri, maka dia mengatakan, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Kayak burung enggak? Ya enggak? Maka rizkinya akan melimpah. Rizkinya akan melimpah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seumpama kita ini tawakal, seperti dulu kita masih kecil tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun juga akan terus dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dinyananya. May yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Tawakal kepada Allah, selesaikan semuanya. Bukan hanya itu saja, kalau seluruh kampung itu menjadi orang-orang yang takwa, barokah langit, barokah bumi akan muncul untuk ahli kampung ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita syukuri, kita telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil satu amalan, yaitu amalan agama. Tapi amalan agama ini jangan dicampuri dengan dunia, khusus agama saja. Khusus agama saja. Ini bukan nargib untuk melepas sekolahan, bukan ini. Di sini juga ada sekolahan, tapi sekolahan agama juga insyaallah. Nah, khusus untuk agama. Diri kita khususkan untuk agama. Rizki akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sering katakan, jangan kalah sama orang-orang gila katanya. Orang-orang gila itu adalah orang-orang yang tidak berpikir, sudah habis, otaknya hilang. Dia hanya berjalan saja, tapi ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala masih dikasih rizki. Masih dikasih rizki orang-orang itu. Coba dia berjalan demi berjalan, tanpa pakaian, kadang-kadang itu tidak masuk angin, tanpa sandal, kakinya juga enggak copot, ya. Dingin-dingin, tidak merasa dingin, panas-panas, tenang saja, sehat walafiat. Ya. Itu orang yang banyak makan, yang bekerja malah banyak sakit. Orang gilanya di dunia ini malah tidak sakit. Ya. Kayaknya orang-orang gila ketika melihat orang-orang bekerja, itu apa itu bekerja itu? Ini loh kayak saya ini loh, sudah gila semua mereka ya. Nah. Kalau seumpama orang mau menirukan aku, tawakkal 'ala Allah, tentu saja mereka itu akan dikasih rizki seperti aku. Kayaknya orang gila mengatakan seperti itu kepada kita. Malulah kita kepada orang gila. Insyaallah ya. Jangan sampai kalah sama mereka. Maka anak-anak kita ini dan diri kita ini telah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita ini dijalurkan dalam jalur agama, kenal dengan Al-Qur'an, kenal dengan Al-Hadis, kenal dengan agama, Masya Allah, kenal dengan dakwah, kenal dengan zikir.
sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kita. Kita harus yakin itu. Orang-orang zaman dulu kalau ditanya, "Ini anak-anakmu kamu kasih apa?" Maka mereka mengatakan, "Anak-anakku sudah saya siapkan surat Al-Waqiah." Itu orang-orang dulu. Surat Al-Waqiah. Lah terus bagaimana itu kalau mereka? Kalau mereka terus enggak mau membacanya. Kalau orang enggak mau membaca Quran saja, kenapa harus saya kasih harta? Kalau mereka mau membaca Al-Quran, maka mereka akan dikasih kekayaan oleh Allah. Tapi kalau mereka tidak mau membaca Al-Quran, kalau saya tinggali kekayaan, malah kekayaan itu malah jadi maksiat nanti akhirnya. Dibuat untuk maksiat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah ibadah. Ibadah. Ya bunayya aqimis shalah. Dididik juga ibadah. Ya bunayya aqimis shalah. Yang paling penting harus kita didikan kepada anak-anak kita adalah salat. Allimu auladakum as-salata li sab'in wadribuhu li 'ashrin. Kita ajari anak-anak kita ini salat ketika sudah umur 7 tahun. Kita ajari betul, kita tertibkan. Umur di bawah 10 tahun, ini umur ini masih empuk. Mudah sekali untuk dididik anak seperti ini. Sebetulnya pendidikan itu, tanggung jawab pendidikan yang paling utama kepada orang tua. Kepada orang tua. Maka orang tua harus betul-betul memikirkan masalah ini. Kemudian wadribuhu li 'ashrin. Kalau sudah umur 10 tahun harus dipaksa, bahkan kalau perlu dipukul kalau sampai meninggalkan sholat. Kalau sudah balik umur 15 tahun, insya Allah tidak akan meninggalkan sholat selama-lamanya. Kemudian lagi yaitu wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Biasakan di rumah nanti yaitu amalan ini, amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Diajari anak-anak kita, itu adiknya supaya dibangunkan, sudah waktunya sholat subuh, itu diajari seperti itu, sehingga anak terbiasa untuk beramar ma'ruf nahi 'anil munkar. Kemudian diajari tabah, wasbir 'ala ma asabak. Apa saja yang terjadi dalam mengamalkan agama ini, maka hendaknya dibetah-betahkan. Dalam keadaan capek, alhamdulillah ini termasuk duduk lama sekali juga capek juga, tapi dibetah-betahkan insyaallah ya. Nah, dibetah-betahkan karena ini karena agama. Kemudian lagi kita ajari juga mengenai akhlak. Wala tusair haddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Kita ajari akhlak. Akhlak yang baik, jangan ada sombong, jangan ada hasad, jangan ada merasa lebih baik daripada orang lain. Kemudian diajari mu'asarah, berjalan yang baik, bicara yang baik, waqsud fi masyika waqdud min sautik. Bicara yang baik, berjalan yang baik sehingga tidak menyakiti hati orang lain. Maka hadirin, kalau ini kita ajarkan di rumah-rumah kita, maka akhirnya rumah-rumah kita ini seperti pondok juga akhirnya. Rumah-rumah kita akan seperti pondok. Keluar dari rumah-rumah kita wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Zamannya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada pondok. Tidak ada pondok, apalagi Al-Fatah, sama sekali belum ada. Zaman baginda Nabi yang ada adalah rumah-rumah para sahabat. Tapi rumah-rumah para sahabat ini lebih bermutu daripada pondok-pondok yang ada pada zaman sekarang. Keluar dari rumah-rumah mereka, wali-walinya Allah, hafidh-hafidh Al-Quran, orang-orang yang alim, para ulama. Kok bisa seperti itu? Karena mereka telah menghidupkan ini, kehidupan rumahnya Sayyidina Luqman Al-Hakim dalam rumah-rumah mereka. Jadilah mereka orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Maka hadirin, rahmat yang begitu hebat dan begitu besar yang telah diberikan kepada kita ini, hendaknya juga kita tularkan kepada anak-anak kita dan anaknya lagi dan anaknya lagi. Seperti doa yang telah dibuat oleh Sayyidah Hannah atau Imran, yaitu doanya supaya anaknya ini dilindungi dari setan. Banyak orang itu berdoa, biasanya ya Allah jadikan anakku ini, jadikan anakku ini, jadikan anakku presiden, jadikan bupati, jadikan anakku lurah, jadikan anakku camat, jadikan anakku macam-macam. Tapi Sayyidah Hannah ini aneh. Doanya ini yang dipentingkan apa? Perlindungan dari setan. Perlindungan dari setan. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Maka didoakan, ya Allah lindungilah anakku ini dari setan, ya Allah lindungilah anakku dari setan, ya Allah lindungilah anakku dari setan.
Jagalah beliau, jagalah dia ya Allah. Itu berdoa. Didoakan. Berdoa untuk anak cucu itu bagian daripada sunnahnya para anbiya. Berdoa untuk anak cucu dengan dzurriyyah ini bagian dari sunnahnya para anbiya. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, ya Allah kasihlah aku anak yang saleh. Baginda Nabi Ibrahim juga berdoa. Apa doanya? Doanya adalah wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Nanti isti'adah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nabi yang paling banyak sekali doanya untuk anak cucunya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka akhirnya anak cucunya oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih barokah yang begitu hebat. Saking banyaknya barokahnya itu sampai seluruh kenabian setelah Nabi Ibrahim alaihissalam diborong semua oleh Nabi Ibrahim. Maka nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim semuanya itu dari keturunan Ibrahim, termasuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau anak-anak kita nanti di pondok, kemudian kita di rumah berdoa, ya Allah jagalah anakku, ya Allah jagalah anakku, maka akhirnya anak kita itu bebannya itu menjadi ringan. Seperti halnya ibadah-ibadah yang lain, setan itu tidak suka, maka setan pun juga tidak suka bila mana mengetahui ada anak-anak yang belajar agama. Maka digoda. Di antara setan yang menggoda para santri adalah setan yang dinamakan oleh para ulama sebagai tamma khair. Setan yang menggoda, membisiki hati santri, di sana lebih baik, di sana lebih baik, pindah saja, di sana lebih baik, pindah saja, di sana lebih baik, pindah saja, seperti itu. Yang terakhirnya nanti akhirnya di rumah lebih enak, pindah saja ke rumah. Lah ya udah beres kalau sudah begitu. Nah, makanya hadirin ya, para wali santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya minta betul, kami minta betul ini supaya di rumah betul-betul anak ini didoakan. Betul-betul didoakan supaya beban mereka ringan. Sehingga ketika godaan setan itu, bisikan setan masuk ke dalam hati mereka, dihadang oleh doa orang tuanya sehingga hilang lagi. Bisikan lagi datang, dihadang oleh doa orang tuanya, hilang lagi. Maka setiap hari setiap habis sholat didoakan, insyaallah ya. Supaya mereka berhasil menjadi orang-orang alim. Jangan sampai berpikir begini juga. Ini anak saya semuanya mondok, saya kerja terus, bagaimana ini? Loh, ada cerita. Masya Allah, ada dua bersaudara. Satunya itu ngaji terus, baginda Nabi kita Muhammad SAW. Yang satunya kerja untuk membiayai saudaranya. Maka yang bagian kerja itu laporan kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, ini saudara saya itu hanya ngaji saja tidak mau kerja, sedangkan saya hanya kerja terus untuk dia. Terus bagaimana? Coba ditarget biar mau kerja. Biasanya kan begitu kalau karkun. Maka hadirin, baginda Nabi jawabannya adalah la'allaka turzaqu bih. Mungkin saja kamu itu masih dikasih makanan oleh Allah dikarenakan kamu masih ngasih makanan orang yang mau ngaji. Kita ini masih dikasih rizki oleh Allah dikarenakan kita masih mau berkorban untuk orang-orang yang ngaji, termasuk anak-anak kita. Nah, semoga gitu kita dirasakan. Alhamdulillah, ini mesti barokah anak saya yang ngaji ini. Nah, maka anak-anak hati-hati itu orang-orang tua sudah husnudzon banget kepada kita. Jangan sampai ini kenapa kok seret terus padahal ini sudah biayai orang ngaji, ternyata anaknya di pondok nggak mau ngaji. Lah itu, gara-gara anakku nggak mau ngaji, ini akhirnya rizkinya jadi seret. Jadi kalau anak-anak yang di pondok itu ngaji sungguh-sungguh, nanti rizki yang di rumah juga akan melimpah itu. Sudah janjinya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah banyak nasihat yang telah disampaikan kepada kita semuanya. Dan kita tidak akan memperpanjang lagi, dan juga jamnya sudah mepet juga, dan juga duduknya sudah lama juga, mungkin konsentrasinya juga sudah mulai pudar. Maka sekarang zikir saja, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membaca tahlil yang nanti pahalanya kita hadiahkan kepada guru-guru kita, khususnya yaitu Syekhuna Uzair ya. Semoga Allah menempatkan beliau pada tempat yang paling mulia.